Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN UKM PPG. Perkenalkan, nama saya Uray Siswanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya mengajar di SDN 5 Batu Bedinding, Desa Sungai Toman, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN UKM PPG di kelas 6 pada pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sabar, bagaimana? Sudah sembuh? Alhamdulillah. Nah, sabar sudah bisa bergabung. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Ya, silakan Ali. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, jika sudah siap, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya tentang keberagaman. Dari kalian berangkat dari rumah sampai ke sekolah, apakah kalian melihat orang berjualan atau pedagang? Ada yang melihat? Ada. Contohnya orang berjualan apa? Ya, jualannya Kak? Berjualan sembako. Jualan sembako. Sembako. Apa lagi? Ya, Jessica. Roti. Apa lagi? Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Nah, baiklah, kalau tidak ada yang lain, seperti ini saya sebutkan tadi, berjualan sembako. Di mana mereka berjualan? Di warung tersebut kan ada makanan. Menurut kalian, sepengetahuan kalian ketika pergi ke warung tersebut atau warung dekat sekolah kita, apakah makanan tersebut dikemas atau dimasukkan ke dalam bungkusan misalnya? Dimasukkan tidak? Dimasukkan. Ada pula yang menurut anak-anak, apakah ketika makanan tersebut dikemas, ya, menurut kalian sudah baik belum untuk makanan tersebut? Namun bagaimana keadaannya jika makanan tersebut tidak dikemas, dibiarkan saja dijual, misalnya orang ingin menjual keripik misalnya, tapi dibiarkan di luar, mungkin dalam tempat, tidak dalam dikemas dalam bungkusan. Menurut kalian bagaimana? Apa yang akan terjadi pada makanan itu? Ya, lebih nyaring Kak? Makanannya jadi rusak. Makanan jadi rusak. Yang lain? Yang lain? Tidak ada. Nah, anak-anak, mengenai baik makanan yang dikemas, ya, ataupun warung yang ada di sekitar kita, itu memiliki manfaat. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha di masyarakat, serta nanti anak-anak akan membuat yang namanya rancangan embalase. Nah, bagaimana bentuk embalase itu? Ada yang mau?
ini? Mau enggak? Mas ini mau? Kalau mau Bapak akan nanti semua anak-anak usahakan dalam kelompok nanti kerjasama yang baik ya dalam membuat embalase. Ini adalah contoh embalase. Cuma belum Bapak jelaskan secara detail ya. Nah nanti dalam pelajaran ini Bapak akan anak-anak dapat mencapai 5 tujuan pelajaran kita. Pertama, dengan menyimak video Bapak akan anak-anak dapat menguaikan masalah ya yang berhubungan dengan wirausaha di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, nanti dengan ya silakan Alek hitung pimpin dengan teman-temannya supaya tepat. 1, 2, 3. Indonesia. Nah, silakan Ali. Untuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekarang ke siapapun teman kalian sambil pandang wajahnya. Ayo, betul-betul lihat arahkan tubuhnya ke teman kalian. Boleh ngadap ke belakang, boleh. Yang penting kalian tunjukkan saja soalnya. Sudah, baik. Sekarang kita mulai saja ikuti apa yang Bapak sampaikan. Putar dari telunjuknya searah putar jam secara perlahan. Yuk, secara perlahan pandang wajah temannya. Semakin cepat putarannya, ya, semakin cepat, makin cepat, semakin cepat, diperlambat, makin diperlambat, dipercepat. Sekarang tunjuk ada letakkan di pipi. Ya, Bapak lihat semuanya sudah fokus. Sekarang silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Baik. Mengenai keberagaman wirausaha di masyarakat, ada yang tahu sebelum kita mulai mengenai keberagamannya apa itu wirausaha? Silakan Jessica. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Ya, wirausaha adalah sebuah kegiatan. Menyimak video ini, tolong simak dengan baik video yang berkaitan dengan wirausaha. Nanti akan Bapak ajukan beberapa pertanyaan tentang video tersebut. Tolong simak dengan baik karena Bapak hanya akan memutar video tersebut hanya satu kali. Paham? Wah, berat banyak berapaan? 2 ribuan semuanya. Ini juga 2 ribuan. Ini juga 2 ribuan. Wow, masa sendiri? Pulang pasar. Untung berapa ini? 500. Sampai jam berapa? Nanti. Oh, setiap hari ya. Aku mau bungkusin nanti dulu. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana cara agar kue yang dijual oleh anak tersebut diminati oleh banyak orang? Gimana supaya kue tersebut diminati oleh banyak orang? Banyak cara kan? Supaya kue tersebut dibeli orang. Kalau kalian seandainya ketemu anak tersebut, Reza, menggunakan bungkusan yang menarik. Itu solusi pertama. Ada yang lain? Menyebarkan kue tersebut. Dengan kata lain, Kak Sophia mau membantunya juga. Ya, bagus. Sifat yang baik, udah mau membantu orang lain yang sedang kesusahan menjual dagangan. Yang lain ada lagi solusi lain selain 2 solusi yang disebutkan? Manfaat. Ada juga hambatan ketika berwirausaha. Nah, sekarang Bapak ingin kalian menyimak video kedua
ya mengenai manfaat keberagaman wirausaha. Tolong cukup simak baik-baik, hanya satu kali Bapak putar videonya. Nanti kalian akan Bapak berikan tugas kelompok setelah menyimak video ini. Paham? Manfaat keberagaman wirausaha. Dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 2 begitu juga. Jika ada cepat gabung dengan Just let me save you, yeah. 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 kemasan yang menarik itu namanya embalase. Ya, sekarang silakan kalian simak video yang berhubungan dengan embalase. Yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Pertama, kalian perhatikan dulu kemasan makanan Atau memiliki tujuan. Ada yang tahu apa tujuan dari embalase? Silakan Penny. Atau kemasan produk lebih menarik. Kedua, ada lagi? Ya, silakan ada. Memberikan informasi tentang produk. Ya, tujuannya benar sekali, memberikan informasi tentang produk. Apalagi? Agar produk yang dijual dapat dikenal luas. Ya, supaya produk yang dijual kira-kira tujuannya ya menarik perhatian pembeli. Embalase pada kemasan. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, kapan waktu kita bisa membuat rancangan embalase? Kapan? Ada yang bisa memberikan ide kapan kita bisa membuat rancangannya? Ya, Reza? Setelah istirahat. Nah, yang lain bagaimana? Setuju? Setuju. Sudah disiapkan? Sudah selalu siap pensil warna dan sebagainya? Sudah. Baik, kalau sudah, nanti setelah istirahat kita membuat rancangan embalase sebagai solusi membantu masalah. Tadi kita sudah merencanakan jadwal atau merencanakan kapan waktu kita membuat rancangan embalase. Nah, pada kali ini Bapak ingin kalian berdiri dulu. 1, 2, 3. Yang Bapak sediakan ini silakan dibuat embalasenya. Ingat, di sini ada bolak-balik ya. Bagian depan silakan tulis nama produk dan gambarnya. Ya. Kedua, bagian belakang tulis informasi produk. Silakan kalian diskusikan dulu apa yang harus kalian buat, ya. Apa yang
Ibnu Beli bantu temannya, jangan sibuk sendiri. Untuk menentukan siapa yang maju mempresentasikan yang pertama hingga terakhir. Silakan Bapak beri waktu secepatnya, lanjut ke rombongan masing-masing. Ya, di sini saja. Mana ketua kelompoknya? Seperti biasa kalian mau sedikit hitam putih. Ya, sana sini. Ya, yuk, hitam putih. Diskusikan kalau yang paling sedikit lahir atau yang mau maju yang menang. Yang menang lahir. Yakin, siap? Baik, ya silakan hitam putih dulu. Ya, berarti Teresa sama Mas ada sama. Ya, Teresa, kelompok Teresa terakhir, silakan. Ya, nah sekarang gunting batu kertas. Ya, berarti kelompok 3 yang maju duluan. Silakan kelompok lain untuk menanggapi ya. Bapak hanya beri waktu tiap kelompok 5 menit untuk mempresentasikan hasil tugas. baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Membangun bidang ekonomi di masyarakat. 5. Menjadi peluang bagi masyarakat. Ini hasil kelompok kami. Nah, ini adalah rancangan dari kelompok 2, yaitu kelompok matahari. Ini ya. Ini rancangan evaluasi mereka. Ini adalah bagian depan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai rancangan ini? Ya, tepuk tangan. Apa tadi? Naila? Bagus. Yang lain? Ada yang mungkin ingin menambahkan? Ada yang lain? Ya, ini menarik. Yakin nih kalau udah jadi nanti produknya mau beli? Produknya juga baik ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari. Selanjutnya kelompok siapa? Ya, kelompok air. Suaranya lagi. Ini ada. Silakan kelompok lain perhatikan kelompok partai ya. Menjelaskan manfaat keberagaman serta hasil embalasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teresa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tunggal Sari. Perkenalkan, nama saya Siva. Perkenalkan, nama saya Mas Edria.
memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. 4. Membuka usaha baru. 5. Membantu pembangunan nasional di bidang ekonomi. Ya, lanjutkan. Selain Pak Richard. Kelompok Naila, silakan Pak Richard dulu. Kami membuat emballase keripik kentang. Ya, nama produknya Kerita, keripik kentang. Bagus. Lanjutkan. Tepung tapioka, minyak sawit, mengandung bawang putih bubuk, kentang 80%, kemudian garam, gula, penyedap rasa. Nah, itu bagian mana? Bagian depan atau belakang? Belakang. Bagian depan tadi judul dan gambarnya juga sudah ada. Kira-kira bagaimana tanggapan anak-anak yang lain? Yang ada? Bagus. Ada kekurangan tidak? Tidak ada. Berarti udah yakin bapak-bapak kalian tertarik nanti kalau seandainya produk mereka sudah diciptakan, kayak kentangnya sudah ada, produksinya sudah, tinggal kita packing, kita masukkan, kita kemas dalam embalase yang baru dirancang ini, ya. Yang dari keempat kelompok, Bapak lihat manfaat keberagamannya kata-kata sudah benar, ya, sudah benar. Yang hampir kurang lebih juga hampir sama. Hasil rancangan embalase yang kalian buat semuanya juga bagus. Bapak nanti usaha kalian lancar atau usaha kalian lancar bisa membuat produk yang memiliki kemasan dengan disertai embalase dan usaha tersebut bisa sukses. Amin. Ya, sekarang silakan tepuk tangan dulu buat kelompok kawan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai selesai? Ya, sudah belajar tentang apa saja? Ya, apa ini? Wirausaha. Kemudian apa saja wirausaha? Contohnya di bidang usaha apa saja? Ya, Nesa. Pertanian. Perdagangan. Yang lain, Naila? Industri. Ada lagi? Usaha jasa. Kemudian selain itu apa yang kita pelajari? Selain contoh-contoh keberagaman wirausaha, membuat anak-anak mengenai pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran yang kita lakukan? Nah, alhamdulillah jika sudah senang. Mana? Apa boleh wajah-wajah bahagianya? Ini aja yang punya kebun tadi itu, yang punya kebun. Baiklah, untuk melihat perkembangan pembelajaran ini, di sini Bapak akan memberikan soal evaluasi terdiri dari 5 soal. Tolong kerjakan secara mandiri. Waktunya hanya
tugas evaluasi kalian. Bapak lihat di sini sudah bagus. Contohnya seperti Alexa udah dapat nilai di atas KKM, ya. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Jessica sudah di atas KKM. Tapi ada beberapa di sini yang belum tuntas atau di bawah KKM. Nah, di sini Bapak akan kepada anak-anak yang di bawah KKM, ya. Ada di sini misalnya Mas Eli, kemudian Lestari, di sini ada berdua. Tolong nanti Bapak akan berikan remedial untuk kedepannya, ya. Sedangkan yang udah tuntas nanti kita akan melakukan yang namanya pengayaan, ya, atau membahas kembali soal yang lebih dalam tentang pembelajaran hari ini. Kita juga sudah mau habis. Seperti biasa sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan salah satu pimpin doa pulang. Ya, silakan Ibnu. Pada pertemuan selanjutnya mengenai tema 5 subtema 3 pembelajaran keempat. Bapak kalian belajar juga di rumah. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.